Ramadan, puasa tidak jasad kita. Puasa namanya batal kita kalau tidak berpuasa. Bisa tetap minum di waktu yang dilarang, tetap makan. Yang kedua, yang membedakan kita dengan makhluk lain apa? Akal dan jiwa kita. Nah, ini harus berpuasa. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali itu adalah ruh kita. Jadi seluruh komponen yang terlibat dalam diri kita yang menentukan kita secara kualitas, baik itu kualitas lahiriah maupun kualitas batiniah, itu harus terlibat jika kita ingin mendapatkan ujung daripada 183 Al-Baqarah ini. Apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah yang saya hormati, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan kita dalam ridha, dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah melewati pertengahan Sya'ban gitu ya. Hari ini adalah hari ke-16 ya. Hari ke-16 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Di pertengahan kemarin annual report, raport tahunan kita sudah dilaporkan kepada Allah. Apapun nanti hasil survei Allah, itulah karya kita selama 1 tahun. Tetapi Allah maha luas rahmahnya, Allah maha pengampun. Jadi apa yang sudah kita laporkan kepada Allah itu masih dapat kita perbaiki sebaik mungkin ke depan. Jadi kalau misal raport kita kemarin menurut hasil hitungan Allah masuk zona merah, itu sangat berpotensi, tetapi tidak bisa direpresentasi. Beda dengan agama yang sebelahnya. Itu kan di agama sebelahnya itu kan ada, ketika raport kita merah, masuk zona merah, lalu bisa ingin dibikin biru, ada makhluk yang bisa merepresentasi. Nggak boleh, nggak bisa. Tuhan kita tetap Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah terus menanti kita semua bagaimana kita melakukan perbaikan hidup sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini mohon maaf ini ya, mendadak kita semuanya. Kita renung-renung aja lah sambil persiapan menyambut keagungan Ramadan yang seharusnya memang sudah paten kita semua, karena ini adalah aktivitas tahunan kita, yaitu bulan puasa. Di dalamnya kita melakukan ibadah puasa.
Ayat ini pasti jadi sangat populer dan amat sangat sering nanti ketika masuk di Ramadan, bahkan qoblanya sebelumnya ayat ini sering kita dengar. Tetapi menjadi kebutuhan kita untuk terus mempertajam dan memperdalam ayat ini agar memang kita ini termasuk orang-orang yang real oleh Allah dipanggil. Allah memanggil kita untuk beribadah puasa, termaktub di surat apa? Al-Baqarah ayatnya 183. Hafal kan? Tahunan. Tapi ketika Allah manggil, coba kalau Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi, surat apa? Al-Zariyat. Al-Zariyat. Innallaha wa malaikatahu itu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, sama tuh kan panggilannya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu di surat apa, ayat berapa? Ayatnya 56. Ayat 56, suratnya Al-Ahzab. Alhamdulillah, Al-Ahzab. Nah, semua yang kaitan dengan ibadah kepada Allah pasti ada perintah dan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang singkat 15 menit ke depan ya. 15 menit ke depan coba kita renungkan sedikit ayat ini gitu. Kita fokus, yaitu pertama bahwa Allah memanggil kita dengan harfun nida, yaitu lafaz ya. Waduh, ini huruf ya ini kalau dalam huruf panggilan dalam bahasa Arab itu bukan satu-satunya huruf ya, tetapi untuk mengajak puasa ini, dan memang setiap Allah memanggil dalam Al-Quran kepada kita itu Allah selalu menggunakan huruf ya. Yang bahasa kitanya apa itu? Wahai gitu ya. Hai. Nah, kira-kira kan orang yang dipanggil itu kan ada yang dengar, ada yang setengah dengar gitu kan, ada yang dengar sekali. Maka fakta di lapangan tuh ada yang, kalau bahasa Betawinya budek, dipanggil nggak datang-datang, masuk satu Ramadan kaget, oh sudah puasa ya, aduh saya lupa nih masih ngerokok. Ya itu berarti ciri-ciri orang yang budek tuh gitu. Dia nggak dengar itu, nggak dengar, kasihan ya. Mending kalau cuma telinga ininya yang nggak dengar, tapi yang paling parah itu adalah telinga batinnya. Nah, maka kata Sayyidina Ali itu kan kalau dipecah ya ayyuha itu menjadi 3 komponen, ada huruf ya, ada lafaz ayyu, ada lafaz ha, disatukan menjadi ya ayyuha. Nah itu ada 2 pendapat nih. Pertama, dengan 3 komponen ini Allah tidak memilah, tidak memilih, tetapi siapapun kita sebagai objek yang dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah panggil. Yang pertama, siapa objeknya? Objek terjauh. Jadi yang orang sejauh apapun jaraknya dengan Allah, Allah jauh nggak dengan kita? Nggak, Allah selalu dekat. Tetapi kita yang suka bermasalah dengan Allah, sehingga kita jauh dari rahmah Allah tuh. Jauh dari rahmah Allah. Nah, ketika masuk Ramadan, Allah panggil. Seberapa jauh jarak kita dengan Allah, Allah tetap panggil. Jadi sejauh apapun Allah panggil. Harusnya dengar. Makanya siapapun harusnya dengar tentang puasa ini. Yang kedua adalah kalau sudah jauh pasti ada jarak. Sebelum dekat apa? Sedang. Yang sedang itu yang seperti apa? Yang jaraknya
Tidak jauh tetapi juga tidak dekat. Artinya apa? Tidak jauh-jauh amat dari Allah, tetapi juga nggak dekat-dekat amat dengan Allah. Jadi kadang taat, kadang maksiat. Banyak nggak begitu? Oh. Jadi kalau dalam lagunya itu agak lain. Orangnya agak lain. Nah, ini mungkin kalau kita mau jujur, ada di dalamnya mungkin mental seperti ini kita. Kita terkadang taat, terkadang maksiat kita jalankan. Nah, jarak-jarak yang seperti ini, lalu ketika ibadah hanya yang wajibnya kita tunaikan, tidak tertarik dengan hal yang sunnah. Nah, dengan alasan lah sunnah ini, kan sunnah mah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak, ya enggak. Dia seakan dia sudah punya investasi lebih. Sehingga iya, sementara untuk hal yang duniawi kita ingin banyak investasi. Allah berikan ruang dan yang besar sekali, yaitu silakan perbanyak sebanyak mungkin ibadah sunnah untuk menambah investasi kita. Nah, itu dipanggil oleh Allah tuh yang sedang itu. Yang terakhir, yang sudah merasa dekat sekalipun dengan Allah, yang selalu ingat Allah kapan dan manapun, dia selalu muraqabah, dia selalu mujahadah dengan Allah, itu tidak bisa tetap kena wajib, kena khitab untuk berpuasa. Jadi sedekat apapun dia berpuasa. Itu pertama ya. Nah, kalau versi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan karena puasa itu melibatkan segala komponen, maka komponen yang ada dalam diri kita, terkhusus 3 komponen besar, itu harus menunaikan sesuai dengan ajakan Allah. Allah memerintahkan apa tadi di 183? Puasa. Nah, kata Sayyidina Ali, dengan 3 huruf itu ya, ayyu dan ha, wahai orang yang menyambut Ramadan, nanti puasalah jasad kalian. Kira-kira kita waktu Ramadan puasa tidak jasad kita? Puasa namanya batal kita kalau tidak berpuasa. Bisa tetap minum di waktu yang dilarang, tetap makan. Yang kedua, yang membedakan kita dengan makhluk lain apa? Akal dan jiwa kita. Nah, ini harus berpuasa. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali itu adalah ruh kita. Jadi seluruh komponen yang terlibat dalam diri kita, yang menentukan kita secara kualitas, baik itu kualitas lahiriah maupun kualitas batiniah, itu harus terlibat jika kita ingin mendapatkan ujung daripada 183 Al-Baqarah ini. Apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita selama ini merasa berpuasa nih, kok endingnya as usual ya, seperti biasa saja. Asalnya nilainya 6 kok kembali lagi ke 6. Asal nilainya 5 kok kembali lagi ke 5. Nah, itu sangat boleh jadi salah satu atau 2 dari 3 atau 3-3-nya secara hakikat kita kurang berpuasa. Nah, itu yang kunci utama. Jadi kenapa Allah memanggil dengan harfun nida ya, lalu digandengkan dengan kata ayyu dan digandengkan dengan kata ha, dipanggil menjadi ya ayyuha. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Karena waktunya sebentar jadi kita pendek-pendek saja. Alladzina amanu, kita terjemahkan apa? Orang-orang yang beriman. Apa bedanya dengan orang mukmin?
Apa bedanya? Alladzina amanu dengan mukmin. Kalau yang alladzina amanu ya hanya yang beriman saja. Kalau mukmin ya beriman. Begitu. Iya, kalau kata saya. Siap. Ada yang lain? Kalau mukmin itu sudah tingkatannya sudah taat. Sudah taat. Bagaimana percaya itu. Hanya percaya saja. Percaya belum melaksanakan syariat secara benar. Ya, siap. Ustaz. Sudah. Ada lagi? Nah, sesungguhnya kalau kita buat analogi profesi yang lain, nanti akan mudah kita menjawabnya. Kita misalnya suka olahraga pagi kan? Suka olahraga pagi. Olahraga apa yang paling ringan dan paling murah? Jalan atau lari gitu kan? Nah, nanti kan dari lari itu ada yang berlari, ada pelari. Gitu kan? Ada yang berlari, ada pelari. Apa bedanya tuh? Jadi kalau seorang pelari, dia sudah pasti profesional. Jarak 100 meter itu kalau oleh seorang pelari, mungkin hanya hitungan beberapa detik. Gitu. Tapi bagi yang baru berlari, gitu, itu jarak 100 meter sangat boleh jadi ditempuh 2-3 menit. Itu perbedaan mendasar. Jadi alladzina amanu, tepat kata beliau. Jadi kalau alladzina amanu, orang yang beriman, ini Allah panggil nih. Allah tanpa pengecualian. Maha bijaksana Allah. Waduh, ayat ini kalau Allah ganti redaksinya, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Mungkin sebagian besar di antara kita tidak terpanggil untuk berpuasa. Tapi Allah Maha Bijaksana, yang dipanggil oleh Allah bukan mukmin tapi alladzina amanu, menunjukkan bahwa hei, engkau yang merasa di dalam dadamu, di dalam hatimu dan jiwamu ada iman sekecil apapun, berarti profesional apa amatir tuh? Kalau kecil, amatir. Nih kita nih kadang semangat sholat kan, kadang aduh ada malasnya kan gitu, kadang rajin sedekah, kadang aduh entar dulu lah gitu kan. Pokoknya ada banyak kadang-kadangnya kita, banyak ada kadang-kadangnya semua. Nah ini indikasi bahwa memang kita berkelompok atau dikelompokkan pada kategori alladzina amanu. Jadi sekecil apapun iman kita, tanpa pengecualian tuh dipanggil. Yang penting kita sudah berislam. Jadi kita Islam, sudah mukallaf, sudah memiliki kewajiban untuk berpuasa. Tapi kalau ayat ini beredaksi ya ayyuhal mu'minun, itu nanti banyak klasifikasi-klasifikasi. Nah, betul, yang sudah mantap imannya, yang sudah ajeg imannya, yang sudah responsif terhadap segala perintah, baik terhadap segala larangan. Berarti sudah berakhlak betul. Kalau kita bicara tentang akhlak itu, orang-orang mukmin itu kan ciri daripada akhlak itu adalah responsif terhadap situasi dan kondisi tanpa dipikir, tapi responnya respon positif tentunya. Nah itu orang berakhlak. Nah inilah ciri orang mukmin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa Allah memanggil dengan diksi alladzina amanu, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan hidup yang bernama siam. Itu dua. Waktunya 3 menit lagi. Kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa ya bahasa kitanya? Diwajibkan.
Kita boleh bertanya juga, kenapa ayat ini enggak ya ayyuhalladzina amanu wujiba? Allah memilih diksi kata kutiba. Bukankah kata aujaba juga ada bermakna wajib? Nah, ini renungan buat kita Bapak Ibu. Kata para ahli tafsir, ketika Allah menggunakan diksi kata kataba dengan segala derivasinya, ini artinya bahwa si pelakunya nanti terhadap pekerjaan itu, dia paham betul bahwa di dalamnya ada nilai yang tak terhingga, sehingga dia merasa mewajibkan diri untuk menunaikan itu. Jadi bahasa para ahli tafsirnya, seandainya Allah pun juga tidak memerintahkan kita berpuasa, tetapi karena orang itu paham tentang makna hikmah puasa, maka dia pasti akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Tuh hikmah di balik kata kutiba. Jadi memang ketika orang berpuasa lalu dia tidak berpuasa, aduh, memang ini benar-benar bermasalah. Orang harus dibawa ke rumah sakit Grogol. Rumah sakit apa itu? Iya, bermasalah jiwanya. Karena dari lapan kutiba, dia sudah pasti tahu bahwa pasti di balik berpuasa itu memiliki nilai, memiliki manfaat, memiliki hikmah, yang itu semua akan balik kepada dirinya. Akan balik kepada dirinya. Maka wajar belakangan ini terus semakin ketemu makna dan hikmah-hikmah daripada puasa. Contoh real saja, misalnya orang yang punya penyakit mah akut, kata dokter kan tidak boleh lama-lama apa itu kosong perutnya, kan gitu. Dalam jeda sekian jam harus terisi. Betul gak gitu? Seringkali. Tetapi kita banyak membuktikan orang yang punya penyakit mah akut, lalu dia coba, jangankan puasa wajib, puasa sunnah misalnya Senin, Kamis atau puasa Daud, banyak gak terjadi? Justru malah mahnya itu menjadi reda dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dari sisi kesehatan. Yang kedua, kita ambil contoh juga. Coba deh pada saat berpuasa, Masya Allah, kita menyiapkan sholat sebaik mungkin. Itu hanya begitu pendek perasaan kita dan pikiran kita dekat dengan Allah. Kerasa nggak Bapak Ibu? Kita sudah menyiapkan sholat sebaik mungkin, wudunya baik, pakaiannya baik, semuanya serba baik. Begitu kita takbir, apakah sepenuhnya kita ingat Allah? Dari takbir sampai salam. Jujur Pak, sepenuhnya nggak kita? Enggak. Harus jujur kita. Wah, campur sari gitu. Di dalamnya betul. Al-Fatihah saja yang begitu hafal seringkali masih saja ada kedernya kita. Ini sudah belum? Iya kan na'budu ya. Suka bertanya-tanya dalam hati kita kan. Tuh. Tetapi coba cek puasa. Coba lihat puasa. Dari mulai imsak, terkhusus terbit fajar, sampai terbenam matahari. Itu orang yang berpuasa minimal secara lahiriah, dia tidak mau membatalkan puasanya dengan alasan satu, itu batal dosa, yang kedua Allah mengawasi kita. Nah, ini artinya bahwa dia menemukan hikmah, dia menemukan nilai di balik kata puasa. Oh, ternyata memang dalam puasa ini memunculkan muraqabah kita, memunculkan perasaan selalu diawasi. Kan muraqabah itu dari kata raqabah. Nah, kita punya asisten nih setiap saat dengan setianya menemani kita. Di sebelah kanan ada malaikat apa? Nah, itu kan akar katanya sama, raqib.
Nah ini para jamaah, itu hikmah kenapa lafadz kutiba. Yang kedua hikmah dari lafadz kutiba, ketika Allah menggunakan lafadz kutiba ini artinya sesungguhnya tanpa pengecualian siapapun yang sudah mukallaf, bahkan yang belum mukallaf sekalipun, dia pasti mampu berpuasa. Pasti mampu. Dan itu terbukti kan? Coba deh cek anak atau cucu kita yang 5-6 tahun, bisa nggak berpuasa? Bisa. Nah ini karena memang hikmah dibalik kata kutiba. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh, waktunya habis. Perpanjang dikit enggak apa-apa. Lalu yang menjelang terakhir, kutiba alaikum atas kita semua yang bernama asyam. Asyam itu sama kedudukannya sebagai masdar, sebagai kata benda dari kata soma yasumu, bisa siyaman, bisa sauman. Nah, perintah puasa Allah memilih diksinya kata kutiba alaikumus syiyam. Kenapa tidak kata saum? Pernah kita merenung, apa beda? Padahal asalnya sama kata itu. Apa beda kata saum dengan kata syiyam? Waduh, lagi-lagi Allah mempertunjukkan kemahabijaksanaannya. Ini kalau Allah lagi-lagi mengubah diksi ini dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shaum, bukan kutiba alaikumus syiyam. Aduh, saya hakul yakin nampaknya sebagian besar dari kita atau mungkin semua di antara kita tidak ada yang sanggup melakukan puasa yang bermakna shaum. Karena syiyam dengan shaum itu berbeda. Jadi kalau syiyam itu adalah puasa yang melibatkan anggota tubuh kita, lalu dicoba di luar anggota tubuh kita untuk berpuasa, maka Nabi kan mewanti-wanti kepada kita bahwa puasa intinya bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum, tetapi menjaga seluruh perangkat kita. Mata kita jaga, mulut kita jaga, telinga kita jaga, apapun yang terlibat dengan diri kita dijaga. Nah, inilah yang disebut dengan syiyam. Tapi kalau shaum itu lebih pada substantif. Jadi nggak apa-apa nggak makan, ya nggak apa-apa makan, nggak apa-apa minum, tetapi substansinya sanggup tidak berpuasa. Nah, maka di ayat Quran yang lain ketika Siti Maryam berbicara, inni nazartu sauman. Nah, jadi ketika ada pengolok-olokan kan Siti Maryam hamil, ada suaminya enggak? Enggak ada. Hamil lalu melahirkan, jadi olok-olokan. Wah ya katanya soleha gitu, kok begini, MBA apa namanya, ya by accident gitu, hamil lalu melahirkan. Nah Allah perintahkan ada orang mengolok-olok itu gak usah dijawab, sauman. Sauman di sana adalah diam, sanggup tuh gak kita diam selama durasi 13,5 jam katakanlah, tidak ngomong kita sama sekali, sanggup gak? Boro-boro ya, yang tidak perlu diomongin aja kadang kita omongin, padahal tidak perlu kita omongkan saking gatalnya mulut kita. Nah kata saum itu bayangkan tuh, betul-betul menjaga diri. Nah Allah dari hal-hal itu bukan mentoleransi ya, Allah mengkelas-kelas, ayo sesanggup apa. Dan memang stepnya itu untuk mencapai saum itu syiyam, lapar dulu kita, tahan dulu aus kita, nanti pelan tapi pasti biarkan Allah yang mengelola mata kita. Maka terasa sama kita kan. Sok coba tanya pada diri kita, ketika kita berpuasa,
Masih berani nggak mulut kita dengan leluasa dan bebas berbicara? Terutama ngomongin orang. Berani nggak? Tidak. Tetapi di luar puasa, sering blong tuh rem kita kan? Sering blast rem kita. Nah inilah yang dimaksud di balik makna kata siam. Nah terakhir, waktunya habis. Agar kita bertakwa. Apa arti takwa, Pak? Takwa? Macam-macam makna takwa ya. Saya singkatkan saja, waktunya setengah menit lagi. Takwa itu artinya adalah agar kita mampu menjaga diri. Jadi la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah, artinya agar kita mampu menjaga diri. Namanya jaga diri berarti tidak terjerembab dan tidak masuk pada rel yang di luar fungsinya. Fungsi kita apa? Ya, itu berarti kita takwa. Selagi kita menjalankan fungsi kita, berarti kita sedang menjalankan nilai takwa. Maka takwa itu akan terus bertambah, berkembang dan berkembang. Maka pasca Ramadan itu bukan berarti hasil akhir, justru itu adalah at beginning. Itu adalah permulaan kita memulai kita takwa kepada Allah, implementasi. Maka nanti puasa itu kalau kita kupas, wah, betapa banyak nilai dan hikmah yang harus kita implementasikan pasca Ramadan. Maka Nabi itu selalu mengawal itu agar kita tidak blast. Begitu kita selesai Ramadan, ada perintah puasa enggak dari Nabi? Enggak, setelah puasa selesai di Ramadan, ada perintah kesunahan enggak dari Nabi? Nah, tuh artinya ini apa? Nabi ingin mengawal, jangan sampai apa yang sudah didapat kita lepas begitu saja. Karena Nabi paham betul manusia itu suka euforia. Begitu selesai satu acara besar, malah apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada istilah mudik, ada istilah lebaran. Saking lebarannya menjadi lebaran. Jadi lebar segalanya. Wah, coba deh. Nah ini Nabi mewanti-wanti kepada kita. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi coba deh, fakta-fakta, unsur kebudayaan sering mengalahkan nilai hakikat. Contohlah misalnya di kalangan ibu-ibu tuh, justru di 10 hari terakhir harus lebih disemangatkan lagi, harus gaspol ibadah kepada Allah. Tetapi malah Tanah Abang yang seringkali dijadikan tempat tawaf. Padahal itu kan Tanah Abang, bukan tanah kita. Ngapain dikunjungi? Mau seberapa sering pun kita ke Tanah Abang, tetap tanahnya tanah Abang. Belum lagi menyiapkan toples. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi ayo, harus tetap lebih tinggi 10 hari terakhir. Bahkan Nabi tetap memagari pada kita. Selesai, ayo dengan puasa sunnah berapa hari? Nah, 1 minggu 6 hari. Dengan istilah puasa Syawal. Masya Allah. Itu waktunya habis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah menguatkan lahir batin kepada kita ya Allah. Itu. Jadi bagi kita nih yang insya Allah menyambut Ramadan, jangan cengeng Bapak Ibu ya. Misalnya, oh nggak ada sahur, nggak ada makanan buat sahur, besok mah nggak puasa lah, nggak ada sahurannya. Jangan. Jadi biarkan Allah yang menguatkan kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan ini karena ini mendadak jadi semuanya serba dadakan ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.